kita mau masuk ke dalam ruang kudusnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau masuk ke dalam ruang kudus-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk ke dalam ruang kudusnya Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Amin. Haleluya. Menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu.
datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari angkat suaramu menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Engkau layak disembah, layak ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah. Mari semua menyembah Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah. Kami sembah. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Buat sore hari ini kami boleh datang ke dalam rumah Tuhan. Kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa kebangkitan Tuhan dari dulu sampai saat ini tidak pernah berubah. Oleh sebab itu kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Engkau lihat setiap hati-hati yang datang. Biarlah Tuhan kiranya senantiasa memberkati setiap sidang jemaat Tuhan. Kami pelayan-pelayan-Mu yang melayani Tuhan, kami tahu kami penuh dengan kekurangan. Tetapi biarlah Roh Allah mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh diberkati melalui ibadah kami sore hari ini. Terlebih firman Tuhan yang akan diberitakan Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Membangkitkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, mari Tuhan Kau tibakan tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap menyembah Tuhan, kami siap memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Kita masih mau menyembah Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang indah dalam kehidupan kita. Dia rela mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita mau sambut Dia dengan penuh sukacita. Haleluya. Terima
agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan
Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah bangkit bagi kehidupan kita, maka kita menjadi lebih dari pemenang. Kita angkat pujian ini, haleluya. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan dengan sukacita, haleluya. Amin. Mari katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita merupakan umat-umat yang lebih dari pemenang. Sebab Yesus sudah bangkit bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih
Sambil menunggu kita angkat satu pujian. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Bagi yang mau bersaksi, bisa silakan langsung maju ke depan. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji nama Tuhan. Ada Bapak Ibu yang mau bersaksi? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mau sedikit berbagi. Di minggu-minggu menjelang Jumat Agung ya Bapak Ibu, saya merasakan sakit, tapi sakitnya bukan sakit jasmani, sakit hati ya, penyakit hati. Penyakit hati banyak ya, dengki, marah, benci, tersakiti gitu ya, tidak bisa mengampuni. Itu saya rasakan menjelang minggu-minggu menjelang Jumat Agung, kematian Tuhan ya. Rasanya apa saudara? Rasanya berdoa aja seperti ada benteng yang menghalangi gitu. Saya berdoa tetapi saya merasa kok kayaknya Tuhan gak dekat, Tuhan jauh sekali gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mampukan saya, beri saya hati buat mengampuni sosok ini, buat mengasihi sosok ini. Karena kita tahu ya, kita tahu itu hal yang tidak baik, tapi waktu itu saya berpikir, saya tahu
Tuhan ini dosa, saya tahu ini tidak boleh, saya tahu ini menghalangi hubungan saya dengan Tuhan. Tapi sepertinya saya tidak berdaya, saat itu saya tidak berdaya. Kayak saya harus berbuat apa Tuhan gitu. Sepertinya kok apa yang saya buat, pelayanan saya menjadi sepertinya sia-sia gitu ya. Tetapi saya bersyukur di hari Jumat Agung Tuhan kembali ingatkan bagaimana supaya kematian Tuhan itu menjadi hal yang tidak sia-sia ya. Supaya iman kita boleh dibangkitkan. Karena saya rasa hari-hari ini iblis itu benar-benar sangat ingin menggerogoti kita, membuat iman kita, membuat kita jatuh, membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi saya hanya berkata, Tuhan, saya perlu Engkau. Tuhan, saya perlu Engkau, saya perlu tuntunanmu, saya perlu bimbingan Tuhan. Karena kalau misalnya kita penyakit hati itu susah, gak ada obatnya ya saudara. Kita kalau sakit kepala kita bisa beli Panadol gitu, sembuh, minum 2 aja sembuh gitu. Tapi sakit hati ini rasanya memakan sekali gitu ya. Nafsu makan gak ada, melihat orang itu bawanya langsung kayak panas gitu, rasanya mau emosi gitu. Itu yang saya rasakan. Tapi saya bersyukur bahwa di hari kita memperingati Jumat Agung, kita memperingati kematian Tuhan, kita memperingati kebangkitan Tuhan. Tuhan boleh menyatakan bahwa Dia ada, Dia hidup, dan Dia boleh ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Oleh sebab itu, apapun yang saat ini kita hadapi, penyakit jasmanikah, terlebih penyakit rohani, jangan biarkan hal itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi kita mau berkata, Tuhan, aku perlu Roh Kudus-Mu. Saat ini aku perlu firman Tuhan. Aku perlu Roh Kudus-Mu berkarya di dalam hatiku. Haleluya, haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa, jamalah kami, jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, berkaryalah Engkau, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa, jamahlah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubah
Terima kasih Yesus, sore hari ini kembali kami ada di rumah-Mu. Kami datang untuk mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Bahkan Tuhan telah menyertai hari-hari kami sehingga kami boleh ada sampai saat sore hari ini. Hari-hari kami yang kami lalui begitu berat, begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan. Tapi kami percaya kalau kami ada sampai sore hari ini, itu bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi semata-mata bukti bahwa Tuhan telah menyertai kami. Sore hari ini kami memperingati hari kebangkitan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tidak hanya sekedar memperingati, tapi makna dari kebangkitan itu menjadi bagian dalam hidup kami untuk kami menghadapi hari-hari kami, karena masa-masa yang ada di depan kami adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang membuat kami kehilangan pengharapan. Tapi lewat kuasa kebangkitan kami akan menikmati pengharapan, sebab Yesus adalah pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Seberapa kita yang ada sore hari ini? Rupanya jemaat sore lupa ya, hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Bahkan kalau kita lihat seluruh dunia merayakan Paskah dengan berbagai macam kemeriahan, tapi kita di sini sepertinya Paskah itu biasa-biasa saja. Haleluya. Ya, makanya pengertian akan firman Tuhan itu penting sekali sehingga kita bisa menghargai hari-hari yang patut kita hargai. Ada 5 peristiwa besar yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama itu adalah ketika Yesus datang ke dunia, inkarnasi menjadi manusia. Itu yang kita rayakan hari Natal, itu sudah terjadi. Yang kedua, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Tidak ada cara lain, hanya satu caranya, Yesus mati di kayu salib. Itu sudah terjadi, saudaraku sekalian. Kemudian hari ini Yesus bangkit dan firman Tuhan katakan kuasa kebangkitannya itu yang akan memberikan kekuatan, pengharapan bagi kita orang percaya. Itu sudah terjadi. Kemudian peristiwa keempat, kenaikan Yesus ke sorga. Itu pun sudah terjadi. Ya. Dan Yesus berjanji dia akan datang kembali untuk yang kedua kali. Nah, ini yang belum terjadi. Ini yang ada di depan kita. Ya. Nah, itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri supaya ketika Yesus datang, saudaraku sekalian, untuk menjemput gerejanya, kita siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Ini penting sekali. Ya. Jadi kekristenan itu bukannya sekedar, saudaraku sekalian, ritual agama. Tetapi kekristenan itu punya tujuan, yaitu hidup kekal. Sebab itu kita harus memahami ya, apa tanggung jawab kita, apa kewajiban kita yang harus kita lakukan supaya benar-benar kita menjadi anak-anak Tuhan yang menikmati janji Tuhan. Jadi sekali lagi, ada 5 peristiwa penting yang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama, Allah menjadi manusia, yaitu Natal sudah terjadi. Yesus mati untuk menyelamatkan saudara dan saya, sudah terjadi. Hari ini kebangkitan Yesus sudah terjadi. Kemudian peristiwa keempat, Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi juru syafaat, sudah terjadi.
tinggal satu lagi peristiwa yang belum terjadi yang ada di depan kita. Nah, sebab itu kita sebagai gereja harus mempersiapkan diri ketika Yesus datang yang kedua kali. Karena dia datang untuk menjemput saudara dan saya. Ya, apakah saudara siap ketika Yesus datang menjemput saudara dan saya? Itu yang paling penting dalam hidup ini. Ya. Makanya saudaraku sekalian, kita berupaya, kita berusaha supaya ketika Yesus datang, maka kita siap untuk menyongsong kedatangan Yesus, untuk menikmati yaitu hidup yang kekal selama-lamanya bersama dengan Yesus. Sekali lagi, saudara harus perhatikan 5 hal ini, ya. Nah, untuk itu sore hari ini sehubungan dengan kebangkitan Yesus, maka saya beri judul khotbah sore hari ini, kuasa kebangkitan Yesus. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ketiga mulai dikatakan demikian. 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, kata Rasul Paulus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. 8. Dan yang paling akhir dan dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Paulus berkata bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Karena berita kebangkitan Yesus itu sangat viral kalau sekarang, ya. Kalau waktu itu heboh seluruh dunia. Sehingga ada yang percaya, ada yang tidak. Apalagi yang tidak melihat. Mereka tidak percaya. Masa sih ada orang mati bisa bangkit? Ya. Bahkan saudaraku sekalian, ada seorang penulis buku, dia menulis dalam satu buku The Jesus Dynasty. The Jesus Dynasty. Yang mengarang buku ini adalah James Tabor. Dia menulis, saudaraku sekalian, di salah satu makam dekat Yerusalem terdapat sisa-sisa jasad Yesus. Inilah kalau orang nggak percaya, dia penasaran apakah benar Yesus itu bangkit. Karena menurut logika, menurut pikiran sangat tidak mungkin. Mana ada pemimpin dunia ini yang mati kemudian bangkit? Saudara lihat seluruh pemimpin negara ini, baik presiden, baik raja, ketika dia sudah mati nggak bangkit. Tidak ada yang bangkit. Ya. Itu pemimpin Cina yang terkenal Mao Zedong. Sekarang saudara bisa lihat jasadnya di museum di Beijing, di depan lapangan Tiananmen. Waktu saya pergi ke sana, ngantrinya dari pagi sampai sore baru bisa masuk ke ruangan itu. Begitu banyak manusia dari seluruh dunia ingin melihat jasad dari Mao Zedong. Ya, jadi jasadnya itu sudah sekalian diformalin. Jadi dia seperti patung tertidur
tidak bisa apa-apa. Itu membuktikan tidak ada pemimpin dunia yang bangkit. Tetapi Paulus berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Artinya berita ini didengar oleh Paulus, dan saudaraku sekalian, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya Paulus bukan cuma mendengar berita ini, tapi saudaraku sekalian, dia menyaksikan peristiwa ini. Sehingga dia katakan, ya, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 murid. Jadi ketika Yesus bangkit pagi-pagi hari Minggu seperti hari ini, maka dia menampakkan diri kepada 12 muridnya yang senantiasa menyertai dia. Kemudian dikatakan sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal. Ini pada saat Paulus menulis kitab ini, abad pertama. Ya, pada waktu itu ada banyak saksi yang masih hidup. Kalau sekarang sudah pasti sudah matilah, sudah 2020 abad, ya. Sekarang kan 2023. Tapi pada waktu itu 500 orang ini ada yang masih hidup. Dan kemudian dikatakan, saudaraku sekalian, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kata Paulus. Jadi Paulus ini saksi hidup, ya. Dia melihat sendiri bagaimana Yesus bangkit dan menampakkan diri kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini, kita tidak pernah melihat peristiwa kebangkitan Yesus. Kita hanya membaca di dalam Alkitab, kita hanya mendengar khotbah yang disampaikan tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit. Bagaimana respon kita terhadap berita ini? Makanya saudaraku sekalian, ketika saudara mengerti firman Allah, kita akan mengaminkan peristiwa ini walaupun kita tidak melihat. Itulah namanya iman. Ya. Orang yang beriman, dia percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit dan naik ke sorga dan akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut James Tabor yang menulis buku tadi, bahwa kebangkitan Yesus itu meragukan karena buktinya kurang valid. Buktinya meragukan. Kubur kosong itu nggak bisa dipakai sebagai bukti bahwa Yesus bangkit. Ini menurut James Tabor. Ya. Jadi kubur kosong itu tidak bisa dijadikan bukti bahwa Yesus bangkit. Bisa saja jenazahnya dipindahkan sehingga kuburnya kosong. Inilah pemikiran manusia. Manusia itu selalu memikirkan menurut pikirannya sendiri. Padahal saudaraku sekalian, Alkitab ini adalah kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Alkitab itu 100% benar, valid. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penampakan Yesus merupakan kebenaran material. Ya. Dan saudaraku sekalian, menurut Tabor itu belum tentu valid.
Untuk menemukan satu kebenaran harus ada saksi dari kedua belah pihak. Dan apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Sesuatu itu harus punya dua saksi. Kalau satu saksinya itu belum sah. Nah, menurut James Tabor ini, saksi itu baru satu dari pihak Rasul Paulus. Nah, keraguan-raguan James Tabor ini dijawab oleh firman Allah. Ya. Keraguan-raguan dari James Tabor ini dibuktikan dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dengan tegas berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini pengakuan Paulus. Dia berkata benar-benar Yesus itu sudah bangkit. Dia menampakkan diri kepada 12 murid. Dia menampakkan diri kepada 500 orang. Dia menampakkan diri kepada saya, kata Paulus secara pribadi. Jadi saudara lihat, saksinya bukan cuma satu. 12 murid, 500 orang. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu valid. Sekarang Alkitab buktikan apakah benar Yesus sudah bangkit. Mari kita buka Matius pasalnya yang ke-27. Injil Matius pasalnya yang ke-27. Matius pasal 27 ayatnya yang ke-66. Ayatnya yang ke-66. Matius pasal 27 ayatnya yang ke-66. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ini peristiwa kebangkitan Yesus. Jadi setelah Yesus mati, saudaraku sekalian, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kuburan itu dan menjaganya. Yang pertama, Alkitab mencatat setelah Yesus mati dimasukkan ke dalam kuburan. Kuburan Yesus itu tidak seperti kuburan kita sekarang, digali lubang ke dalam, kemudian mayatnya dimasukkan ke dalam tanah. Sedangkan kuburan zaman Yesus pada waktu itu dibuat di sebuah goa. Ya. Dinding batu dari goa. Jadi dibuat seperti goa. Kemudian dimasukkan mayat atau jenazah Yesus, ditutup dengan batu seberat 2 ton. Jadi pintunya itu dari batu yang dipahat, ya, bentuknya bulat sehingga bisa didorong, kemudian ditutupkan ke kuburan, dan tutupnya itu beratnya 2 ton. Kenapa saudaraku sekalian dibuat tutup kuburan begitu berat? Supaya tidak bisa dibuka oleh manusia. Dan ini menunjukkan apa, saudaraku sekalian? Ini menunjukkan bahwa alam berupaya untuk menahan kebangkitan Yesus
Saudara bayangkan, dikubur di dalam gua batu, kemudian ditutup dengan batu yang beratnya 2 ton. Setelah itu dijaga lagi oleh tentara Romawi. Siapa yang bisa mencuri jenazah Yesus? Nggak bisa. Jadi alam berupaya untuk mencegah kebangkitan Yesus sedemikian rupa. Selanjutnya dikatakan apa? Kuburan Yesus itu dimeterai. Setelah ditutup dengan batu yang beratnya 2 ton, dimeterai. Artinya apa? Tidak boleh dibuka. Siapa yang berani membuka, dia harus menghadapi sanksi hukum dari pemerintah. Saya kasih contoh, ini di samping dinding gereja ini ada saklar PLN, ya, itu ada 3 pas, dan ketiga-tiganya dimeterai sama PLN, dikasih tali dari kawat, kemudian dimeterai, dijepit, dicap PLN. Artinya apa? Itu milik PLN. Tidak ada orang yang boleh membuka itu. Ketika saudara coba-coba membuka meterai itu, saudara berhadapan dengan hukum. Nah, begitu juga kubur Yesus. Setelah ditutup dengan batu yang beratnya 2 ton, dimeterai, dicap oleh pemerintah Romawi. Ini maksudnya apa? Jadi saudara lihat, selain kekuatan alam, yaitu gua batu tempat Yesus dikubur, juga saudaraku sekalian, kita melihat kekuatan pemerintah. Jadi pemerintah tidak main-main, saudaraku sekalian. Dia bukan cuma kirim sekedar menjaga, tapi dimeterai agar tidak ada orang yang bisa membuka dan mencuri jenazah Yesus. Sebab pada waktu itu, di mana Yesus ada, manusia berbondong-bondong datang mendengar apa yang Yesus ajarkan dan melihat apa yang Yesus berbuat. Kalau sekarang kan lagi heboh, Ibu Ida Dayak yang menyembuhkan orang sakit dengan caranya sendiri. Tangan yang bengkok begini bisa lurus, saudaraku sekalian, dengan memakai minyak bintang namanya. Ya, dia memakai kekuatan magic. Nah, Yesus pada waktu itu lebih dari Ibu Ida Dayak ini. Kenapa? Dimanapun Yesus berada, dia menyembuhkan orang sakit. Orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar, orang yang lumpuh berjalan. Bahkan orang yang mati dibangkitkan. Heboh nggak? Heboh. Makanya orang selalu mendambakan Yesus. Nah, pemerintah Romawi khawatir jangan-jangan orang-orang yang begitu mencintai Yesus, mereka mencuri jenazah Yesus. Makanya batu penutup kubur itu dimeterai. Supaya apa? Aman. Kemudian Alkitab katakan, saudaraku sekalian, Matius 28 ayat 1 kita lihat. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah mereka katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi saudara lihat tadi, kekuatan alam coba menahan kebangkitan Yesus dengan menutup batu yang beratnya 2 ton dan dijaga oleh penjaga tentara Romawi. Pemerintah juga, saudaraku sekalian, dengan kekuatan pemerintah untuk mencegah supaya Yesus tidak bangkit. Nah, inilah upaya manusia. Tapi Alkitab katakan pada hari Minggu pagi-pagi malaikat datang, membuka kuburan itu, menggulingkan batu yang beratnya 2 ton itu. Kemudian saudaraku sekalian, Alkitab katakan Yesus bangkit. Haleluya. Ya, ingat, Yesus itu tidak dibangkitkan, tapi Yesus bangkit. Beda dengan Lazarus. Lazarus itu dibangkitkan. Makanya saudara harus paham firman Allah. Baca firman Allah itu bukan cuma sekedar dibaca-baca-baca, tapi kita harus mengerti apa sih sebenarnya pesan Allah lewat firman Allah ini. Keistimewaan Yesus itu, dia bangkit, dia tidak dibangkitkan. Makanya kita percaya Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Loh, kok begitu? Kan saudara-saudara kita dari seberang suka mencemooh kita. Itu apa itu Tuhannya orang Kristen itu? Masa Tuhannya mati? Ya kalau kita cerna dengan akal, apa yang mereka tanyakan itu saudaraku sekalian benar. Katanya Tuhan tapi kok mati? Dia lupa saudaraku sekalian bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Lalu bagaimana caranya kok bisa jadi 100% manusia dan 100% Allah? Waktu Yesus datang ke dunia ini, berinkarnasi menjadi manusia, ingat, ketika Maria mengandung, benihnya itu dari Allah. Yesus memakai tubuh Maria untuk menciptakan Yesus sebagai manusia. Bisa nggak Yesus datang ke dunia tanpa melalui kandungan Maria? Bisa. Kenapa nggak bisa? Tapi nggak masuk akal. Ya, kalau tiba-tiba Yesus datang, bruk, jadi manusia, orang jadi bingung, ini manusia apa ini? Supaya manusia bisa terima, maka prosesnya melalui kelahiran. Ya, jadi kandungan Maria dipakai oleh Allah untuk melahirkan bayi Yesus. Maka waktu dia lahir dari kandungan Maria, Yesus itu 100% manusia. Kenapa? Punya daging, punya tulang, sama seperti saudara dan saya. Dia bisa menangis, begitu dia lahir nangis. Berarti dia manusia 100%. Tetapi ingat, benihnya itu, kalau manusia kita ini, benihnya kan dari ayah kita masing-masing. Ya, ketika papa kita bersetubuh dengan mama, lahirlah kita.
Ya, maka benih kita ini benih manusia 100%, tidak ada benih ilahinya. Tapi Yesus beda. Benihnya dari Allah, Roh Kudus. Makanya Yesus disebut 100% manusia, 100% Allah. Nah, sekarang kita lihat waktu peristiwa kematian Yesus. Waktu Yesus mati itu, dia bukan mati sebagai Allah, dia mati sebagai manusia. Makanya dia berdoa di Taman Getsemani yang kemarin hari Jumat kita rayakan. Apa kata Yesus? Ya Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Artinya apa? Pada waktu Yesus berdoa itu, dia 100% manusia. Manusia ini punya rasa takut. Siapa yang tidak punya rasa takut? Ayo. Semua manusia punya rasa takut. Makanya Yesus berdoa sambil menangis. Itu membuktikan bahwa dia 100% manusia. Waktu dia diperhadapkan ke sidang pengadilan, kemudian dia dihukum, dicambuk, dimahkotai duri, kemudian dia ditusuk dengan tombak, rusuknya ketika tergantung di kayu salib. Itu 100% manusia. Jadi saudaraku, betul-betul Tuhan itu adalah 100% manusia pada waktu itu. Nah, sekarang di mana kealahannya? Kealahannya itu hari ini kita rayakan. Alkitab tadi katakan, pagi-pagi malaikat Tuhan datang menggeser batu penutup kubur, kemudian Yesus bangkit. Dia tidak dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan dia? Tidak ada. Dia bangkit sendiri. Itu membuktikan dia Allah. Haleluya. Mana ada orang mati di dunia yang bisa bangkit? Ayo, tunjukkan. Enggak ada. Kecuali Yesus sendiri. Disitulah membuktikan bahwa Yesus itu 100% Allah. Haleluya. Apalagi waktu dia naik ke sorga. Waduh, semua orang bingung. Ya, tiba-tiba Yesus terangkat pelan-pelan naik. Terus sampai ke dalam awan-awan. Sampai ke sorga. Baru mereka tahu bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Apalagi waktu Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara tahu? Ya, pada saat-saat Yesus mau mati, kan kepalanya sudah bercucuran darah karena mahkota duri. Tangannya dipaku berdarah. Kakinya dipaku berdarah. Lambungnya ditusuk dengan tombak berdarah. Nah, manusia kalau mengeluarkan darah terus tanpa hentinya pasti mati. Makanya sebelum Yesus mati, dia berkata, ya Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Yesus mati. Kepalanya mulai tertunduk. Saudara tahu apa yang terjadi? Gempa bumi luar biasa, tanah terbelah, saudaraku sekalian. Bait suci terbelah dua. Laskar-laskar yang menyalibkan Yesus, mereka semua ketakutan. Mereka berkata, benar-benar dia adalah anak Allah. Makanya kita percaya Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Haleluya. Ya. Beda dengan saudara kita yang lain kan? Mereka tidak bisa menjelaskan Allah yang disembah itu Allah yang mana. Kalau kita jelas, Allah kita itu jelas. Ya, dia adalah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi sebelum ada segala sesuatu di dunia ini, Allah ada. Makanya kitab Kejadian katakan, pada mulanya
Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Saudara, kita harus ngerti ini. Makanya ketika orang bertanya, kenapa Allah kamu mati? Yang mati bukan Allah, yang mati itu manusianya, yang namanya Yesus. Ya. Tapi dia juga adalah Allah, buktinya dia bangkit. Dia tidak dibangkitkan, dia bangkit sendiri. Haleluya. Maka Paulus katakan tadi, dia jadi saksi. Kenapa dia lihat Yesus keluar dari lubang kubur? Ya, Yesus keluar dari goa tempat dia dibaringkan dan menampakkan diri kepada 12 murid, kepada 500 orang, dan terakhir kepada Paulus. Makanya Paulus berkata, bila Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Ya dong, kalau Yesus nggak bangkit, berarti kita menyembah Allah yang mati. Itu yang disembah oleh dunia, bukan? Saudara lihat dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir itu mati. Saya waktu pergi ke Turki, ke gereja Smyrna. Waduh, patungnya tingginya minta ampun, lebih tinggi dari gereja ini, saudaraku sekalian. Tapi mati, nggak bisa bergerak. Itulah Allahnya orang-orang Mesir, orang-orang yang penyembah berhala. Tapi Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Nah, sekarang kita lihat manfaat dari kebangkitan Yesus. Yang pertama, kebangkitan Yesus memberi kepastian. Jadi bukan mudah-mudahan, tapi kepastian. Kalau saudara tanya sama saudara kita, gimana kamu? Yakin gak masuk surga? Mudah-mudahan. Berarti nggak ada kepastian, kan? Nggak ada kepastian. Tapi kita yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus pasti. Haleluya. Ya, sebab waktu Yesus bangkit, saudaraku sekalian, pintu sorga terbuka. Haleluya. Ya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus pasti mereka akan selamat. Sebab fakta membuktikan, sejarah membuktikan, ketika Yesus bangkit, saudaraku sekalian, dari kematian, pintu sorga terbuka. Haleluya. Yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan dia Tuhan yang menang atas maut. Siapa yang bisa menang atas maut? Gak ada. Dokter sekalipun dia tidak bisa mengalahkan maut. Makanya saudara lihat, pasien ketika sudah dalam keadaan sangat kritis, hidungnya udah dimasukin selang, ya, tenggorokannya dimasukin selang untuk makanan, tangannya dimasukin selang untuk infus, ya, kakinya juga dipasang selang, saudaraku sekalian. Biasanya kalau sudah kondisi demikian, dokter bilang berdoa saja, karena dia tidak bisa menyelamatkan manusia yang sudah sekarat. Ya, berdoa saja, dia pesan nama keluarganya. Berdoa saja, mohon mujizat Tuhan. Ini membuktikan dokter tidak bisa mengalahkan maut. Tapi Yesus ketika dia bangkit, saudaraku sekalian, dia mengalahkan maut. Karena dia bangkit sendiri. Ya,
Dia mengalahkan kematian itu. Haleluya. Itulah luar biasanya Yesus itu, saudaraku sekalian. Ketika dia bangkit, maut dikalahkan oleh dia. Makanya jangan main-main dengan kebangkitan Yesus. Kuasanya itu begitu luar biasa. Haleluya. Bagaimana dengan kita gereja Tuhan di akhir zaman ini? Saudara, kita semua akan mati. Dan kita pasti mati. Hanya waktunya berbeda-beda. Tapi ingat, kematian kita itu hanya sementara. Saudara beristirahat di lubang kubur. Makanya ada istilah rip. Ya. Di tempat itu kita beristirahat. Menunggu apa? Menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nanti waktu Yesus datang, semua yang mati mendahului kita dibangkitkan. Haleluya. Makanya orang Kristen, ya, ketika dia menghadapi kedukaan, mereka tidak berduka seperti orang dunia. Oh, kalau orang dunia kalau ada yang mati, oh mereka nangis 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam, saudaraku sekalian. Tapi toh yang mati nggak bisa bangkit kan? Kita enggak. Kalau ada keluarga kita yang mati, kita bersuka cita. Kenapa? Karena dia hanya beristirahat. Nanti waktu Yesus datang, mereka dibangkitkan. Haleluya. Ya, dengan tubuh yang baru, kita baru masuk ke sorga yang mulia. Tubuh sekarang ini nggak bisa masuk sorga. Karena tubuh ini sudah tercemar oleh dosa Adam. Ya, jadi saudara lihat, akibat pelanggaran Adam, semua manusia di dunia ini binasa. Tapi siapa yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus, dijamin mereka akan dibangkitkan ketika Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Nah, yang ketiga, kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. Kita baca Efesus pasalnya yang pertama. Efesus pasalnya yang pertama. Haleluya. Efesus pasal pertama, ayatnya yang ke-19. Efesus pasal pertama, ayatnya yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkannya dia di sebelah kanannya di surga. Haleluya. Ya. Kuasa kebangkitannya melenyapkan ketakutan. Apalagi kita yang sekarang hidup di akhir zaman ini. Siapa yang nggak takut? Ya. Apalagi kalau saudara mendengar berita akhir-akhir ini banyak bank yang bangkrut. Bank di Amerika bangkrut, bank di Jerman bangkrut. Nanti sebentar lagi bank dari mana lagi itu. Saudara bayangkan, kalau bank sudah bangkrut, bagaimana dengan kita? Ini berita membingungkan, saudaraku sekalian. Ya, orang pada takut. Waduh, gimana ya? Deposito saya gimana ya? Aman apa enggak ya? Lah kalau bank luar negeri yang lebih hebat dari kita, apalagi bank yang ada di Indonesia. Makanya kan ingat Bapak Jokowi di awal tahun 2023 ini tahun yang gelap. Kenapa? Kita nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi. Sekarang mulai muncul satu-satu ketakutan-ketakutan, saudaraku sekalian. Ya. Kalau semua bank di dunia ini kolab,
habislah kita. Ya, yang punya duit banyak juga hancur, apalagi yang nggak punya duit. Sekarang orang punya duit bingung dia mau taruh di mana. Mau taruh di bank-banknya bangkrut, ya. Mau beli saham apa lagi? Ayo, mau diapain? Bingung nggak? Bingung. Makanya ketika kita percaya kepada kuasa kematian dan kebangkitan, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Apa yang terjadi, terjadilah. Sebab kita tidak bisa menghindar. Ya, saudara ingat waktu COVID muncul, kita bisa berbuat apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba hari ini sana mati, di sini mati, pendeta mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Waduh, mengerikan nggak saudaraku sekalian? Mengerikan. Saya ingat sekali itu, saya ngubur bapaknya Reno yang main drum ini. Waktu COVID, saya lagi khotbah. Waduh, ambulan datang. Belum selesai ini dikubur, datang lagi ambulan. Aduh Tuhan tolong. Ngeri saudaraku sekalian. Ya, waktu COVID itu betul-betul mengerikan. Orang mati itu berduyun-duyun. Siapa yang bisa menolak? Nggak bisa kan? Nggak bisa mengelak. Karena itu fakta. Begitu juga di depan kita ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi percayalah, kalau saudara percaya kepada kuasa kematian dan kebangkitan, Yesus bilang, kamu jangan takut. Haleluya. Ya. Waktu saya mau sekolah Alkitab, waduh, saya betul-betul posisinya seperti orang di persimpangan jalan. Kalau saya sekolah Alkitab, bagaimana anak saya? Waktu itu kan 6, 2 sudah dipanggil Tuhan. Bagaimana masa depan mereka? Ya, wah, saya berdoa di kamar, saudaraku, Tuhan, berikan saya pencerahan. Yakinkan saya bahwa Tuhan menyertai. Benar, ada suara Tuhan. Gerson, Gerson. Tidak ada orang yang panggil saya Gerson. Kan nama saya Gerson Sagita Leo. Di Lampung saya dipanggil Sagita, di sini di Depok saya dipanggil Leo. Tidak ada yang pernah memanggil saya nama Gerson. Tapi pada waktu itu saya dengar jelas ada suara, Gerson, Gerson, jangan kamu takut. Aku pegang tangan kananmu. Waduh, waktu saya dengar suara itu, saya katakan siap, saya siap untuk sekolah Alkitab. Dan buktinya sampai hari ini Tuhan pelihara dan Tuhan cukupkan semuanya. Bahkan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Haleluya. Kenapa saya katakan Tuhan berkati berlimpah-limpah? Saudara, saya mau pergi kemana saja Tuhan siapkan. Haleluya. Saya nggak pernah minta sama jemaat kan? Nggak pernah. Tuhan siapkan. Ya, kalau Tuhan yang suruh pasti Tuhan siapkan. Hebat Tuhan kita, saudaraku sekalian. Ya, saya bangga jadi hamba Tuhan. Saya bisa keliling Sumatera. Sumatera itu dari paling ujung Lampung sampai Aceh. Saya sudah jelajahi semua, saudaraku sekalian. Tinggal Mentawai yang belum. Nia sudah, kampungnya si Fidel ini saya udah ke sana. Saya khotbah Natal di situ, saudaraku sekalian. Ya, di Gunung Sitoli. Seluruh Sumatera saya sudah kelilingi. Haleluya. Bahkan Tuhan izinkan saya bisa ke luar negeri. Ya. Bisa ke Eropa, bisa ke Jerman, bisa ke Prancis, bisa ke Belgia, bisa ke Belanda, saudaraku sekalian, sampai ke Israel. Ya. Jadi luar biasa kalau kita mengandalkan kuasa kebangkitan dari Yesus. Yesus bilang jangan takut. Apa sih yang Tuhan tidak bisa bikin? Tuhan bisa bikin semua. Tinggal bagaimana iman kita. Tapi kalau iman kita ragu-ragu, ya kita begini-begini saja, saudaraku sekalian. Ya, semakin hari semakin cemas, semakin takut, semakin gelisah. Karena dunia semakin sulit. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan 100%,
percaya atas kebangkitannya, maka Yesus berkata, betapa hebatnya, kata Paulus, kuasanya. Haleluya. Dan itu harus jadi pengalaman saudara dan saya. Kekristenan itu pengalaman. Ya, semakin banyak pengalaman kita bersama dengan Yesus, itu menunjukkan bahwa kekristenan saudara itu semakin kuat. Tapi kalau cuma ngaku Kristen gak punya pengalaman, itu yang perlu kita perbaiki dalam hidup ini. Apa kesalahan kita? Dulu waktu saya mau dipanggil jadi hamba Tuhan, saya katakan, Tuhan, saya siap, tapi saya nggak mau minta-minta. Saya minta jaminan Tuhan itu. Saya tidak mau minta-minta. Saya tidak mau jadi pendeta yang minta-minta. Puji Tuhan, 33 tahun saya melayani, saya nggak pernah minta-minta, saudaraku sekalian. Ya, baik mau penginjilan dalam negeri, apalagi ke luar negeri, Tuhan siapkan. Itulah hebatnya, saudaraku sekalian. Itu yang membuat saya, saudaraku sekalian, begitu sangat percaya bahwa Yesus yang sudah mati, dia sudah bangkit, dan kuasa kebangkitannya itu menyertai kita. Haleluya. Dan dia akan menyertai saudara kalau saudara sungguh-sungguh mengimani kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Kita bangkit berdiri, sebab dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Puji Tuhan. Glory buat Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Hidup, amin, haleluya. Ada hari esok, bab dia hidup, ku tak gentar, pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ibu Manulang berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Hati kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Hati kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Karena pada saat sore ini Bapa, kami datang ke rumah-Mu. Kami memperingati hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini Tuhan. Ini karena berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Iman kami semakin dikuatkan Tuhan. Iman percaya kami semakin dikuatkan Tuhan. Bahwa Engkau telah bangkit dari di antara yang mati Tuhan. Engkau telah mengalahkan maut Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Terpujilah Engkau Yesus yang kami sembah. Terpujilah Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuatkan hati kami Tuhan. Kuatkan iman percaya kami Tuhan. Bahwa Engkaulah Tuhan kami yang kami sembah Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang hidup yang kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman pada sore hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan kesehatannya. Biarlah firman-Mu diberitakan Tuhan semakin berguna buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar juga Tuhan kami akan memberikan yang terbaik. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi Bapa. Besar kecil Engkau yang tahu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan pujian ini kembali, persembahan dijalankan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tuhan memberkati persembahan saudara. Pengumuman gereja, minggu depan ibadah seperti biasa, pagi jam 7, sore jam 16. Kemudian bagi saudara yang sudah mengambil formulir baptisan, segera kembalikan. Ini salah satu sudah mengembalikan, Saudara Bernardo Petrus Siringo-Ringo, beserta foto 3x4 2 kali. Jadi fotonya 3x4, ukurannya 2 kali, maksudnya 2 lembar untuk surat baptisan. Jadi bagi saudara yang sudah mengambil formulir, segera isi dan kembalikan untuk kita data ada berapa jumlah yang mau dibaptis. Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Yesus,
dengar pengakuan kami sore hari ini, setelah kami mendengar firman-Mu bahwa kami punya Allah yang sudah bangkit, dan kuasa kebangkitan-Mu itu memberikan pengharapan, kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya akan firman-Mu. Kami percaya Allah yang kami sembah bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup, di mana Allah sudah bangkit, sekarang berada sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali menjemput kami gereja-Mu. Terima kasih Yesus. Berkatilah umat-Mu yang sudah hadir sore hari ini. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka. Dengan tubuh yang diberkati, kami memuliakan Tuhan. Seluruh pelayan Tuhan yang terlibat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba berdoa buat umat Tuhan yang tidak hadir sore hari ini. Tuhan, kami serahkan. Kami hanya dapat berdoa. Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang harap Tuhan berikan pengharapan. Biarlah mereka boleh datang bersama bersekutu dengan kami, menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami akan akhiri ibadah kami sore hari ini, dan kami mau pulang dengan membawa berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Rohul Kudus bersama dengan kita. Mulai sore hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa